wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Berjumpa lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hari ini anak-anak kelas 3 akan belajar bersama Bu Tiara dari SDN Bubutan 4. Masih ingat ya dengan Bu Tiara? Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ayo anak-anak, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, siap belajar. Loh, ada yang tertinggal ya tadi. Ayo sekali lagi bersama Bu Tiara. Anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, siap belajar. Pinter anak-anak kelas 3, sudah siap untuk belajar bersama Bu Tiara. Nah, anak-anak kelas 3, seperti biasa, apabila belajar dengan Bu Tiara punya sebuah lagu. Nah, ini anak-anak pasti sudah tahu lagunya, karena di pembelajaran sebelumnya dengan Bu Vio dan Bu Cici, anak-anak sudah menyanyikan lagu ini. Jadi dengan Bu Tiara harus lebih semangat lagi ya bernyanyinya. Anak-anak kelas 3, bagaimana perasaan kalian setelah bernyanyi? Lebih senang? Lebih semangat belajarnya? Nah, hari ini kita akan belajar apa ya kira-kira dengan Bu Tiara? Ada yang tahu kita belajar apa? Nah, kita hari ini akan belajar tentang perubahan sederhana mengkristal. Ada yang tahu apa itu mengkristal? Ya, mengkristal adalah perubahan wujud zat dari gas ke padat. Namun sebenarnya anak-anak tidak hanya seperti itu, langsung dari gas ke padat. Ada beberapa proses dalam mengkristal. Jadi hari ini anak-anak harus fokus ya belajarnya bersama Bu Tiara agar paham tentang apa itu mengkristal. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah anak-anak belajar bersama Bu Tiara, anak-anak bisa mengetahui perubahan wujud benda mengkristal. Selanjutnya yang kedua, anak-anak mengetahui juga apa sih benda-benda yang mengalami perubahan wujud benda mengkristal. Dan yang ketiga, anak-anak jadi tahu bagaimana sih proses perubahan wujud benda mengkristal. Ya. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat apa itu perubahan wujud benda? Ayo, ada yang masih ingat? Iya, benar, ternyata ada yang masih ingat perubahan wujud benda. Ya,
Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda. Selanjutnya, apakah kalian ingat apa saja sih perubahan wujud pada benda? Nah, coba kalian perhatikan tabel berikut ya anak-anak. Di sini ada gas, cair, padat. Bu Tiara akan mengulas lagi. Gas menjadi cair disebut mengembun. Namun sebaliknya, apabila cair menjadi gas disebut menguap. Selanjutnya, cair menjadi padat disebut membeku. Namun sebaliknya, apabila benda padat menjadi cair disebut mencair. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada benda padat ke gas disebut menyublim. Namun sebaliknya, apabila benda gas menjadi padat disebut mengkristal. Nah, salah satu perubahan benda yang harus kita ketahui atau kita kenal adalah mengkristal atau kristalisasi ya anak-anak. Yang sebenarnya kerap kali perubahan ini mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Nah, apa itu Bu Tiara mengkristal? Nah, mengkristal adalah serangkaian proses perubahan benda yang semula berwujud gas menjadi wujud zat padat. Selain benda dengan wujud gas, pembentukan benda padat dalam proses kristalisasi juga berasal dari pengendapan larutan atau lelehan. Nah, jenis proses kristalisasi terdapat 3 proses kristalisasi ya anak-anak. Yang pertama ada kristalisasi larutan, yaitu proses pemadatan yang berasal dari wujud larutan. Selanjutnya ada kristalisasi lelehan, yaitu proses pemadatan yang berasal dari pengendapan lelehan. Selanjutnya ada kristalisasi fase uap, yaitu proses pemadatan yang berasal dari fase uap benda. Nah, dari ketiga proses ini ada contoh-contoh bendanya yang sering kali kita jumpai. Hai anak-anak kelas 3, berjumpa lagi ya dengan Bu Tiara di segmen kedua, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, Bu Tiara akan lanjutkan lagi ya materi tadi. Selanjutnya, contoh kristalisasi larutan. Itu apa saja ya Bu Tiara? Benda ini padahal sering anak-anak temukan di sekitar kalian. Nah, ini gambar-gambarnya. Coba tebak kira-kira apa saja ya itu ya? Ya, ada benda garam, gula, madu, micin atau vetsin ya anak-anak. Benda yang mengalami kristalisasi larutan. Selanjutnya, contoh kristalisasi lelehan. Yaitu ada kaca dan perhiasan. Selanjutnya, contoh kristalisasi fase uap, yaitu ada knalpot kendaraan bermotor, ada bunga es, dan ada salju. Nah, gimana? Kalian sering menemukan kan benda-benda ini? Tapi anak-anak belum tahu kan kalau itu mengalami proses kristalisasi. Selanjutnya, Bu Tiara akan menjelaskan. Bagaimana sih Bu Tiara knalpot pada kendaraan bermotor kan warnanya hitam? Kenapa kok disebut juga sebagai proses kristalisasi? Nah, gas yang dikeluarkan melalui knalpot salah satunya adalah karbon dioksida atau CO2. Saat menguap, gas ini tidak seluruhnya terbuang ke udara. Namun ada beberapa yang mengendap di dalam knalpot dan meninggalkan bekas berupa kristal-kristal kecil kehitaman yang membuat bagian dalam knalpot menjadi kotor. Proses tersebut adalah kristalisasi dari bentuk gas atau fase uap. Selanjutnya yaitu garam. Nah, ini sering kalian jumpai di dapur ya. Garam yang terkenal dengan rasa asinnya dan biasa dimanfaatkan sebagai salah satu bumbu masak merupakan hasil dari proses kristalisasi larutan. Kita akan menemukan berbagai macam bentuk garam di pasaran, yaitu ada yang berbentuk kotak, bulan, ataupun bubuk.
Namun, semuanya adalah kristal-kristal kecil berwarna putih yang rasanya asin. Proses pembuatan garam yaitu garam merupakan komoditas yang sangat penting bagi kehidupan kita. Bukan hanya sekedar bumbu masakan, tetapi tubuh kita sendiri juga membutuhkan kadar garam yang cukup setiap harinya. Selain itu, petani yang tinggal di daerah lepas pantai banyak yang berprofesi sebagai petani garam loh. Rata-rata dari mereka masih membuat garam dengan cara tradisional, yaitu dengan metode penguapan sinar matahari. Nah, prosesnya cukup lama anak-anak, yaitu 210 hari. Pada metode penguapan, petani membuat petakan-petakan terlebih dahulu yang mirip dengan petakan sawah untuk selanjutnya diisi dengan air laut. Setelah itu, air laut didiamkan agar air menguap dan menyisakan kristal-kristal garam. Kristal garam yang dihasilkan adalah butir-butir besar garam. Selanjutnya yaitu permurnian gula pasir. Gula menjadi salah satu bahan yang sering dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan manusia. Kandungan glukosa yang kaya dalam gula dapat diubah menjadi energi di dalam tubuh sehingga kita dapat beraktivitas. Walaupun begitu, pemakaian gula tidaklah boleh berlebihan karena akan menyebabkan penyakit diabetes. Selanjutnya proses pembuatan gula. Gula pasir kebanyakan berbahan dasar dari tumbuhan tebu. Maka sebelum proses kristalisasi, tebu harus diolah terlebih dahulu. Pertama, tebu harus dipilah terlebih dahulu sebelum diolah atau pemerasan untuk menghasilkan air tebu yang banyak. Setelah itu, air tebu harus disaring. Jika sudah bersih, barulah dilakukan pemanasan dan kristalisasi hingga menghasilkan gula pasir yang kita konsumsi saat ini anak-anak. Nah, selanjutnya kristal pada madu. Kristalisasi pada madu terjadi pada kondisi tertentu. Misalnya suhu udara yang dingin dapat menyebabkan kristalisasi lebih cepat. Sebaliknya, kristalisasi lebih lambat jika jumlah kandungan serbuk sari dalam madu itu tinggi. Madu dibawa oleh lebah ke sarang dalam bentuk secair atau agak kental ya. Madu tersebut mengandung air, glukosa, vitamin, dan enzim. Karena di dalamnya ada kandungan glukosa atau gula, maka madu dapat mengkristal. Nah, yang kelima, bunga es. Kalian sering temui ini. Refrigerator yang biasa kita kenal dengan sebutan kulkas. Nah, anak-anak punya kan kulkas di rumah? Atau lemari es merupakan salah satu peralatan elektronik yang sangat dibutuhkan. Lemari es memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan dan pendingin makanan yang tidak tahan lama jika hanya ditaruh pada suhu ruangan saja. Biasanya pada lemari es terdapat bagian yang sering kita sebut dengan freezer atau pendingin atau pembeku. Bunga es sering ditemui pada bagian ini. Banyaknya frekuensi buka tutup pada pintu kulkas akan menyebabkan udara ruangan yang lebih hangat masuk ke dalam kulkas. Akibat dari udara yang masuk adalah pembentukan bunga es yang akan memadat akibat kristalisasi udara ruangan. Nah, selanjutnya salju. Nah, salju adalah benda dengan wujud padat atau beku yang berasal dari cairan, yaitu partikel uap yang tertampung di awan. Jika awan mengalami kejenuhan, tentu akan turun hujan. Salju berbentuk dari partikel uap yang mendingin di atmosfer dan jatuh ke bumi dalam bentuk kristal. Itu sebabnya salju mengalami proses mengkristal sebelum turun. Nah, anak-anak sudah mengetahui kan 6 benda yang mengalami proses mengkristal. Hai anak-anak kelas 3, kembali lagi di program Belajar dari Rumah bersama guruku. Ayo anak kelas 3, kita kembali lagi ke materi ya. Selanjutnya yaitu pembuatan vetsin atau micin. Nah, vetsin menggunakan bahan baku tetes tebu yang difermentasi. Namun selain tetes tebu juga ditambahkan bahan kimia yang lain sehingga dapat berwujud butiran-butiran vetsin yang berwarna putih hampir transparan. Itu adalah hasil dari kristalisasi. Walaupun dapat menambah cita rasa masakan, sebaiknya vetsin digunakan secukupnya saja.
sehingga tidak menimbulkan efek samping. Nah, selanjutnya yang ke-8 yaitu adalah pembuatan kaca. Pembuatan kaca pada industri kaca menggunakan kristalisasi silika, anak-anak. Proses pembuatan perlu dileburkan terlebih dahulu pada suhu panas. Setelah itu terjadi perubahan wujud dari lelehan menjadi padat dengan proses kristalisasi dan menghasilkan kaca. Nah, yang terakhir adalah perhiasan. Intan, permata, safir, rubi adalah kumpulan batu mulia yang sering digunakan sebagai perhiasan ya anak-anak. Batu mulia terbentuk dari proses alam, yaitu kristalisasi cairan magma yang memadat menjadi batu kristal. Pembentukan batu kristal dari cairan magma yang sangat panas memakan waktu yang sangat lama. Karena itu batu mulia dijual dengan harga yang cukup mahal daripada perhiasan yang lainnya. Nah, itu tadi anak-anak benda-benda dari proses kristalisasi. Sekarang Bu Tiara punya sebuah video tentang proses pembuatan garam. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah paham kan bagaimana sih proses pembuatan garam itu? Anak-anak juga dapat membaca lagi di buku tema 3 kalian ya. Di situ ada bacaan juga tentang proses pembuatan garam. Nah, sekarang Bu Tiara akan membaca kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, mengkristal adalah serangkaian proses perubahan benda yang semula berwujud gas menjadi wujud zat padat. Selain benda dengan wujud gas, pembentukan benda padat dalam proses kristalisasi juga berasal dari pengendapan larutan atau lelehan. Selanjutnya terdapat 3 proses kristalisasi. Di antaranya, yang pertama kristalisasi larutan, yaitu proses pemadatan yang berasal dari wujud larutan. Yang kedua, ada kristalisasi lelehan, yaitu proses pemadatan yang berasal dari pengendapan lelehan. Yang ketiga, ada kristalisasi fase uap, yaitu proses pemadatan yang berasal dari fase uap benda. Contoh mengkristal yaitu ada knalpot motor, garam, gula, salju, bunga es, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian yaitu
Buatlah tabel perubahan wujud benda mengkristal dengan menyebutkan 5 wujud benda yang mengalami kristalisasi. Ya, kalian buat tabel seperti yang ada di layar kalian. Yang pertama ada nomor, ada wujud benda sebelum kristalisasi. Ini Bu Tiara memberikan contoh. Yang pertama ada air laut. Ya, jadi sebelum kristalisasi bendanya berupa air laut. Selanjutnya, wujud benda setelah kristalisasi yaitu berupa garam. Nah, kalian cari lagi nomor 2 sampai nomor 5 ya. Bisa ya anak-anak? Nah, kalian boleh foto dulu tugasnya. Kalian kerjakan. Yang semangat mengerjakannya, yang teliti jangan sampai salah ya. Kalian juga bisa lagi untuk melihat tayangan ulangnya nanti di channel SBU TV ya. Tidak terasa ya, Bu Tiara sudah 30 menit menemani anak-anak kelas 3 dalam pembelajaran hari ini. Bu Tiara ingin mengingatkan anak-anak agar tetap di rumah ya anak-anak. Tidak boleh main-main keluar ya, bahaya. Karena COVID-19 masih tetap ada. Apabila harus keluar rumah, anak-anak harus memakai masker dan harus sering cuci tangan ya anak-anak.